Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini tertulis dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 5 sampai pasal 7 merupakan khotbah Yesus yang sangat terkenal dan yang lebih sering disebut dengan khotbah Yesus di bukit. Khusus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 ini, Yesus mau menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah garam dan terang dunia. Secara khusus pada ayat 16 ini, Yesus menjelaskan bahwa mereka adalah terang dunia ini. Apakah yang dilakukan oleh terang? Ia bercahaya, menerangi, memancarkan, dan menyingkapkan. Terang itu akan menyingkapkan kebenaran yang tersembunyi di dalam kegelapan. Terang yang dimaksud dalam nats ini merujuk kepada perubahan yang positif dalam diri manusia. Kita harus sadar bahwa sebelum menerima Yesus, manusia masih hidup dalam kegelapan akibat dosa. Namun setelah menerima korban penyelamatan di dalam diri Yesus, jalan kehidupan kita menjadi berubah. Hidup kita dikendalikan Allah seutuhnya di dalam perjalanan kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, terang dalam diri kita adalah sebagai ungkapan syukur atas pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita, sehingga kita kembali dilayakkan di hadapan Bapa serta memiliki pengharapan di dalam Tuhan untuk dapat menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah yang terlihat seperti gunung tingginya sekarang terlihat seperti kaki bukit yang dapat kita taklukkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika terang itu bersinar, kita telah memancarkan kasih Yesus Kristus dalam kata-kata, tindakan, dan juga pikiran kita. Di dalam nas ini, Yesus juga menunjukkan kepada murid-murid karena Yesus paham betul apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Yesus tahu bahwa masa-masa sulit akan segera terjadi. Oleh karena itu, Yesus ingin murid-muridnya dan bahkan kita juga menjadi terang agar orang lain dapat bertahan di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, orang yang percaya harus menjadi terang yang mampu menembus kegelapan untuk memimpin orang-orang yang tidak mengenal Yesus untuk menjadi dekat dengan Yesus. Terang kita adalah tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita untuk membawa orang-orang menuju kerajaan-Nya dan kekekalan surga. Dalam surat Paulus ke jemaat Tesalonik, kita disebut sebagai anak-anak terang. Selama anak-anak terang bercahaya, maka kegelapan itu tidak akan dapat menguasainya. Selama ada terang, maka kegelapan tidak akan bisa menang. Itu sebabnya di dalam nats ini, Yesus mendorong semua orang yang percaya kepadanya, biar perbuatan baikmu bersinar untuk dilihat semua orang. Namun satu hal yang harus kita sadari, saat kita sudah mampu menyinari dan menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita, kita tidak boleh jatuh ke dalam kesombongan dan kita harus memahami bahwa semuanya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Jadikan kami menjadi anak-anak terang Tuhan
yang bisa menerangi orang-orang yang sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Berkati pekerjaan kami, pekerjaan umat-Mu di sepanjang hari ini, agar melalui berkat-berkat Tuhan berikan kepada kami semakin dilayakkan untuk selalu mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.